sepertinya di sini Bu Eva sudah hadir ya untuk pertemuan kali ini. Alangkah baiknya kita mulai saja ya Bu Eva. Iya Bu, boleh-boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eva. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Baik, selamat siang Bu. Silakan atur posisi duduk senyaman mungkin ya Bu. Iya Bu, ini udah duduk dengan nyaman kok. Baik, bagaimana kabar Bu Eva hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu sendiri gimana nih kabarnya? Kan udah lama juga nih nggak ketemu karena kegiatan pembelajarannya masih daring ya Bu. Alhamdulillah kalau Bu Eva sehat, saya sendiri alhamdulillah sehat Bu. Iya ya, kita udah lama sekali ya Bu tidak berjumpa di kantor. Sepertinya kita udah pada kangen dengan guru-guru yang lain dan juga murid-muridnya. Harapannya pembelajaran daring ini segera berakhir dan kita akan bertemu secara langsung ya Bu. Iya Bu, saya juga berharapnya semoga semua cepat normal kembali dan kita juga bisa ketemu secara langsung lagi gitu ya Bu. Iya, amin Bu Eva. Lalu Ibu sekarang ngajar kelas berapa ya Bu? Saking lamanya kita udah nggak bertemu nih Bu. Kebetulan untuk tahun ini saya diamanahkan untuk mengajar kelas 10, Bu. Oh, kelas 10 sekarang Bu. Dulu tuh kelas 11 ya Bu, kalau nggak salah. Iya, dulu kelas 11, tapi kan nggak lama, terus diamanahinnya sekarang ke kelas 10 lagi gitu. Sekarang masih ngajar bahasa Indonesia atau ganti Bu? Masih ngajar bahasa Indonesia saya kebetulan. Oh, saya kira sudah ganti. Soalnya ada isu yang bilang katanya kalau guru prakarya itu tidak ada. Saya kira Ibu akan menggantikan gitu atau enggak double kerja gitu Bu. Oh, enggak. Kebetulan tetap mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia saja gitu. Oh iya, berarti emang udah permanen ya Bu untuk ngajar bahasa Indonesia. Iya. Baik, di sini sebelumnya Bu Eva menghubungi saya melalui chat WhatsApp ya? Iya Bu, saya sebelumnya itu sudah menghubungi Bu Vina melalui chat WhatsApp mungkin sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, kebetulan. Oh. Ya, baik, saya sudah membaca chat Ibu. Lantas ada keperluan apa Ibu Eva mengechat saya? Iya Bu, jadi gini, saya ada sedikit kendala gitu ya, permasalahan yang dialami oleh salah satu siswa saya di kelas, di mana saya rasa tuh saya kurang bisa untuk apa ya, menyelesaikan permasalahan ini, siswa ini gitu ya. Nah, untuk itu saya bermaksud untuk menghubungi Bu Vina untuk melakukan layanan konsultasi seperti itu. Baik, sebelum kita melakukan layanan konsultasi di sini, saya akan membacakan kontrak layanan terlebih dahulu ya, Bu Eva. Di sini, dalam layanan konsultasi, kita akan menggunakan waktu selama 45 menit ke depan. Apakah Ibu Eva sepakat? Iya Bu, saya sepakat karena kebetulan juga saya lagi kosong untuk mengajar pada hari ini Bu, jadi saya senggang waktunya untuk hari ini. Baik, terima kasih Bu Eva sudah meluangkan waktunya untuk melakukan layanan konsultasi pada hari ini. Di sini waktu kita kan cuma 45 menit, tapi jika di pertengahan atau di akhir nanti Bu Eva masih memiliki kendala untuk menyelesaikan masalahnya, kita bisa sepakati ulang apakah ingin menambahkan jamnya atau untuk melakukan pertemuan minggu depan gitu ya Bu Eva. Ya, baik, bisa dipahami Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sesi konsultasi hari ini. Saya di sini berperan sebagai konsultan dan Ibu Eva berperan sebagai konsulti, dan siswa Ibu yang berperan sebagai pihak ketiga. Di sini saya sebagai konsultan akan berperan sebagai seorang yang memfasilitasi atau menyediakan layanan kepada Ibu sebagai konsulti, agar saya dapat membantu dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Sedangkan Ibu di sini berperan sebagai konsulti yang sedang membantu permasalahan pihak ketiga yang nantinya Ibu akan menerapkan kepada siswa tersebut mengenai apa yang telah kita diskusikan pada hari ini. Dan apa yang sudah diberikan penjelasannya nantinya. Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Iya Bu, bisa dipahami, sangat bisa dipahami. Baik, sebelumnya saya ingin membicarakan terlebih dahulu ya mengenai asas
konsultasi. Di sini ada asas konsultasi yaitu tentang kesukarelaan, di mana Bu Eva ini datang kepada saya secara sukarela tanpa ada paksaan. Apakah itu benar, Bu Eva? Iya betul Bu. Pada hari ini saya berkonsultasi dengan Bu Vina itu kebetulan atas dasar kemauan dan keinginan saya sendiri ya tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena ini murni gitu ya keinginan saya untuk membantu permasalahan yang salah satu siswa saya hadapi seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Sepertinya memang Bu Eva sudah paham betul ya mengenai layanan konsultasi kali ini. Saya di sini akan sebelumnya saya sudah mengirimkan ya Bu untuk pertanyaan melalui link Google Form. Saya mendapatkan hasil asesmen dari permasalahan yang Ibu sedang alami dan saya menarik kesimpulan bahwa Ibu ini mengalami kesulitan dalam menangani permasalahan siswa Ibu, di mana Ibu mendapatkan laporan dari beberapa guru mata pelajaran bahwa siswa Ibu ini seringkali tidak hadir ataupun terlambat, dan beberapa kali juga siswa Ibu mendapati laporan bahwa tidak mengerjakan tugas. Padahal siswa ini itu merupakan siswa yang rajin dan berprestasi sebelumnya. Lalu Ibu sudah melakukan tindakan untuk menanyakan mengapa siswa itu berperilaku seperti itu. Bahkan memberikan masukan kepada siswa tersebut, tetapi siswa itu tidak mengalami perubahan. Apa benar seperti itu, Bu? Iya Bu, kurang lebih ya permasalahannya seperti itulah yang saya hadapi sekarang. Baik, apakah Ibu bisa ceritakan kepada saya secara detail mengenai permasalahan siswa tersebut? Takutnya dalam Ibu mengisi link Google Form itu ada yang belum Ibu sampaikan sebelumnya. Silakan. Iya, mungkin saya akan menceritakan kembali gitu ya Bu, sedikit gitu. Jadi tuh minggu lalu kebetulan itu saya mendapatkan laporan dari beberapa guru mata pelajaran yang tidak hanya satu, tapi ada Bu Bening yang mengajar fisika, terus juga ada Bu Cinta yang mengajar bidang studi matematika, dan ada Pak Beni, guru olahraga, dan beberapa guru lainnya sebenarnya bahwa ada salah satu siswa saya yang bernama Fani Anggreni, itu sering sekali tidak masuk kelas atau tidak masuk Zoom gitu ya, dan tidak menghadiri kelas, dan juga Fani itu beberapa kali tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru terkait gitu. Jadi tidak mengerjakan tugas fisika, matematika, atau tugas-tugas yang lainnya gitu. Nah, padahal kondisi yang sebelumnya, maksudnya sebelum daring ini, si Fani ini termasuk siswa yang pintar dan rajin di kelas. Tentu kan saya sebagai wali kelas Fani merasa sedikit khawatir seperti itu atas perubahan perilaku dari Fani itu sendiri yang menurut saya menjadi kurang baik ya, karena tadinya rajin, tadinya mengerjakan tugas, tetapi sekarang jadi tidak rajin seperti itu. Nah, saya juga sudah melakukan upaya untuk pendekatan gitu dengan menghubungi Fani secara langsung untuk meminta kejelasan terkait perilakunya tersebut, dan juga saya juga sudah memberikan nasihat gitu kepada Fani agar bisa berubah menjadi lebih baik. Tetapi nyatanya mungkin belum sampai gitu pesan saya itu ke Fani gitu loh, maksudnya Faninya karena belum ada perubahan gitu, jadi beberapa guru masih melaporkan kejadian hal yang serupa, Fani tidak masuk Zoom, Fani tidak mengerjakan tugas gitu, padahal itu posisinya saya sudah ibaratnya saya sudah menasihatinya gitu, mencoba menasihati seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eva atas penjelasan yang lebih detailnya. Berarti di sini saya simpulkan bahwa Ibu sebenarnya sudah melakukan tindakan berupa pendekatan untuk memberitahu kepada Fani, menasihatinya, tetapi di sini Fani itu seperti tidak menghiraukan apa yang Ibu bicarakan, atau mungkin saja memang Fani memiliki kendala yang lain sehingga dia tidak bisa menangkap apa yang Ibu katakan. Baik, di sini berarti Ibu tidak bisa mengetaskan permasalahan yang dialami oleh Fani ya? Iya, Bu. Tadi namanya Fani Anggreni ya, Bu? Iya, betul. Nama lengkap itu Fani Anggreni. Baik, kalau saya boleh tahu, Fani Anggreni ini dari kelas berapa ya, Bu? Fani ini kebetulan kelas 11 ya, kelas IPS 3 yang kebetulan tuh saya wali kelasnya.
gitu. Oh, baik. Berarti sekarang Bu Eva ngajar menjadi wali kelas 11 IPS 3 ya. Iya, betul betul. Saya pernah bertemu mungkin sama Fani. Fani itu yang suka bersama dengan Mita tidak ya, Bu? Iya, betul. Fani itu bisa dibilang kayak sahabat karibnya Mita gitu ya, karena kalau misalkan di lingkungan sekolah gitu, waktu dulu masih normal itu, si Fani itu pasti kemana-mana sama Mita gitu. Kayak kalau misalkan kita lihat ada dia mereka ke kantor, atau ke kantin, atau kayak untuk sholat di masjid, itu pasti Fani itu barengnya sama Mita gitu, Bu. Berarti benar ya bahwa Fani itu yang suka sama Mita. Di sini saya hanya ingin memastikan saja, takutnya orangnya berbeda yang kita maksud pada Iya, pertemuan kali ini. Berdasarkan data yang saya miliki, memang Fani ini merupakan siswa yang berprestasi, di mana dia seringkali mendapatkan juara masuk 3 besar di kelasnya itu secara iya, kelas 10 itu semester 1, semester 2 dia mendapatkan ranking tersebut. Mungkin iya. karena pandemi seperti ini membuat Fani ini agak lengah ya untuk belajar. Iya, Bu, makanya itu, karena saya juga memiliki, apa ya, memiliki pandangan bahwa si Fani ini termasuk salah satu siswa yang rajin dan berprestasi gitu. Makanya saya ada rasa khawatir, cukup khawatir, bukan sedikit khawatir, malah cukup khawatir karena, ada perubahan perilaku seperti ini gitu dari Fani ini, gitu, Bu. Baik, saya bisa memahami apa yang Bu Eva alami sebagai wali kelas di sini. Saya sudah memahami jelas ya mengenai permasalahan yang terjadi. Lalu bagaimana perasaan Bu Eva sebagai wali kelas Fani ini mengenai hal tersebut? Kalau misalkan perasaan saya di mana pastinya khawatir ya, Bu, karena namanya kita sebagai guru gitu melihat, siswanya, apa ya, ada perubahan, di mana perubahannya itu juga bukan perubahan yang baik gitu ya, sepertinya ini perubahan yang, bisa dikatakan cukup, cukup apa ya, cukup kurang enak gitulah ya, karena, eee, Fani ini tadi yang sudah saya katakan sebelumnya itu ya, Bu, Fani ini anak yang rajin dan juga berprestasi gitu. Terus jadi kayak, membuat saya ini berpikir, sebenarnya Fani ini sedang kenapa? Fani ini sedang mengalami apa gitu? Kenapa, dia jadi berubah seperti ini? Kenapa yang tadinya dia rajin, tadinya dia berprestasi, dan sekarang dia jadi tidak masuk kelas gitu, tidak ikut Zoom, terus dia juga tidak mengerjakan tugas, dan bukan hanya satu bidang studi, tapi beberapa bidang studi seperti itu. Nah, saya juga sebagai wali kelasnya, di mana sebagai wali kelas saya juga merasa sebagai orang tuanya atau wali kelas, apa ya, orang tua Fani di sekolah seperti itu. Saya juga merasa memiliki tanggung jawab untuk, apa ya, bertanggung jawab atas perkembangan Fani di sekolah seperti itu, Bu. Apalagi kan sekarang, Fani ini, siswa kelas 11 gitu kan, yang mana tahun depan itu, Fani sudah masuk ke kelas 12 gitu. Saya takut dan juga ya khawatir kalau misalkan perilaku Fani itu akan terus seperti ini, seperti itu, Bu. Baik, saya bisa memahami perasaan Ibu ya. Memang agak khawatir, malah bukan agak ya Bu, sangat khawatir di mana Iya, saat siswa kita berprestasi dulunya sekarang jadi menurun dan menurunnya ini bahkan lumayan ya Bu, ketika nggak iya, masuk Zoom aja tuh kayak udah merupakan perilaku yang kurang baik ya, apalagi iya, untuk karena bisa kedepannya. tertinggal juga. Mhm. Banyak yang tertinggal, terus juga tadi tugasnya tidak dikerjakan, di mana itu Iya, kan nilainya dari situ ya Bu untuk iya, pelajaran. iya. Saya bisa memahami banget perasaan Ibu, tentu Mhm. akan khawatir apalagi Ibu merupakan wali kelas di mana memiliki tanggung jawab lebih untuk mengembangkan perkembangan siswanya. Iya, betul. Saya merasa khawatir karena saya tuh memiliki, apa ya, saya merasa memiliki tanggung jawab gitu atas perkembangan Fani untuk kedepannya gitu. Baik dari perasaan Ibu tadi kan Ibu lebih khawatir, takut terhadap perkembangan Fani ke depannya. Lalu apakah Ibu mengetahui bagaimana sih perasaan yang dialami Fani saat ini? Kalau misalkan dari sudut pandang saya pribadi, mungkin saya sebenarnya kurang tahu gitu ya, Bu, kurang paham tentang bagaimana perasaan Fani saat ini. Akan tetapi saya juga, yakin Fani pasti ada rasa khawatir dalam dirinya sendiri yang sekarang. Pasti Fani juga sebenarnya akan merasa gitu kalau bahwa perilakunya dia yang sekarang ini yang, tidak ikut Zoom, tidak mengerjakan tugas, itu akan memiliki apa ya, dampak atau bisa menyebabkan kemungkinan bahwa
ke depannya itu Fani tidak akan jadi juara kelas lagi gitu. Pasti saya rasa mungkin Fani juga khawatir akan hal ini gitu. Ya, mungkin saya juga akan sependapat ya dengan Bu Eva, di mana Fani pasti akan memiliki kekhawatirannya sendiri terhadap dirinya sendiri, di mana dia pasti akan berpikir, apakah saya akan mendapatkan ranking lagi nantinya ketika saya berperilaku seperti ini, pasti dia Ya, akan memikirkan seperti itu. Hanya saja mungkin di sini Fani memiliki alasan lain ya, makanya dia berperilaku seperti itu. ya. Baik, Bu Eva, untuk pertemuan kali ini, apa sih yang ingin Ibu harapkan dari permasalahan Fani ini? Apakah Ibu ingin Fani akan lebih baik lagi atau seperti apa, Bu? Kalau saya sebagai orang tuanya Fani di sekolah, yang mana saya kan wali kelasnya gitu ya, saya tuh harapannya ya dari diri saya sendiri mungkin semoga berharap Fani ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi ya. Dia berubah tidak apa ya kembali gitu ya. Maksudnya dia kembali menjadi anak yang rajin dan juga ya Cerdas. berprestasi seperti itu. Terus di mana Fani juga saya harapannya memiliki semangat yang tinggi dalam belajar dan juga bisa terus berkembang, mau itu di sekolah secara akademik gitu ya, ataupun non akademik, kegiatan lain mungkin gitu di luar kegiatan akademik saja gitu. Nah, mungkin itu sih harapan saya agar Fani itu apa ya berubah gitu dan berubah dari perilakunya sekarang dan kembali menjadi Fani yang rajin dan juga Fani yang berprestasi lagi. Seperti itu mungkin harapan saya sebagai wali kelasnya. Ya, baik Ibu Eva, terima kasih. Saya mungkin juga akan setuju dengan harapan Ibu, di mana saya juga seandainya saya menjadi wali kelas seperti Ibu ini, saya juga mengharapkan bahwa semua siswa yang saya amanati untuk saya kembangkan gitu, saya pasti akan berniatan untuk seperti itu. Apalagi di sini Fani juga pintar, berprestasi, di situ kan Iya, pasti akan gimana sih caranya untuk dia bisa kembali lagi gitu. Mungkin harapannya seperti itu ya, Bu Eva. iya. Setelah harapan yang tadi Ibu inginkan, lalu usaha seperti apa yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Dari harapan saya tadi, untuk usahanya itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, ya, saya sempat melakukan pendekatan langsung gitu kepada Fani dengan berusaha untuk berbicara kepada Fani mengenai permasalahannya. Kira-kira apakah Fani ini mengalami sesuatu hal yang sampai akhirnya tuh menyebabkan Fani itu berperilaku seperti itu gitu, jadi berubah gitu. Namanya kan saya juga wali kelas pasti khawatir gitu ya Bu, kalau misalkan ada anak muridnya tuh pasti kayak berperilaku tidak seperti biasanya gitu, tidak 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 ya apalagi maksudnya perubahannya ini kan bisa dibilang kurang baik gitu. Nah, kayak perubahannya kecil aja tuh pasti kita akan sadar gitu. Nah, takutnya itu yang saya takutkan adalah Fani itu mengalami hal yang serius gitu bagi diri dia dan dia itu tidak berani atau tidak memiliki tempat untuk cerita gitu. Jadi karena Fani ini sempat mengatakan bahwa dia itu sering tidur malam Bu akhir-akhir ini kan. Saya juga sudah sempat menyarankan kepada Fani gitu kayak untuk bisa mengatur pola tidurnya gitu agar pada saat sekolah waktunya sekolah di pagi hari gitu itu tuh bisa lebih berkonsentrasi dalam belajar, terus juga dari awalnya berarti tidak telat gitu ya, karena kalau misalkan pola tidur teratur kan otomatis tetap bangun pagi itu kan tidak sesulit kalau misalkan begadang seperti itu kan ya Bu. Jadi saya sudah menyarankan Fani untuk mengatur pola tidurnya agar kayak tidak terlambat lagi kalau misalkan ada kelas pagi gitu, kayak join Zoom segala macam, terus tidak bolos saat pembelajaran daring itu dilakukan. Seperti itu Bu usaha saya. Wah, di sini sebenarnya usaha yang Ibu berikan sudah cukup baik ya. Saya berterima kasih sekali bahwa Ibu memiliki antusias yang lebih kepada siswa Ibu di sekolah. Di sini pendekatannya Ibu sudah baik karena Ibu tidak memojokkan Fani mengenai permasalahannya ya. Ibu berbicara baik-baik dengan cara menasehati Fani untuk tidak tidur malam-malam. Itu kan juga salah satu faktor ya yang menyebabkan Fani bisa telat, tidak berkonsentrasi, bahkan yaitu jadi dia tidak mengerjakan tugas. Padahal kan itu salah satu indikator keberhasilan jika kita di sekolah ya Bu. Kalau Ya, misalkan kita betul. pengen yang bagus ya berarti kita harus berperilaku yang bagus juga seperti Nah, itu.
Lalu menurut Ibu, apakah yang Ibu usahakan sudah baik bagi siswanya? Kalau misalkan menurut saya ya Bu, kalau menurut saya rasa itu yang sudah saya lakukan, yang sudah saya usahakan itu sudah cukup baik dan juga benar gitu ya. Karena saya berusaha untuk terlebih dahulu menanyakan dulu kondisi Fani gitu. Jadi sebelum semuanya semuanya terlanjur gimana-gimana, saya pertama-tama pasti menanyakan kondisi Fani dulu gitu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tuh khawatir gitu kalau misalkan Fani itu ternyata sedang mengalami atau menghadapi permasalahan yang berat dan dia tidak memiliki tempat cerita gitu atau dia tuh bingung untuk menceritakannya kepada siapa gitu. Jadi dia tidak punya tempat cerita gitulah. Nah, tentunya sebagai wali kelas kan saya merasa harus peduli gitu ya sebagai wali kelas, sebagai orang tuanya di sekolah saya tuh merasa ada tanggung jawab untuk peduli dengan kondisi siswa saya apapun itu apakah tidak hanya masalah akademik gitu sebenarnya kayak ya kalau misalnya dia ada permasalahan atau apa itu saya itu merasa ada kewajiban untuk peduli gitu. Baik, Bu Eva, memang sebagai wali kelas ini sebenarnya tanggung jawabnya juga besar ya, Bu, di mana kita harus memikirkan bagaimana perkembangan siswa kita, baik secara akademik maupun non-akademik. Karena kita juga nggak bisa mengetok palu bahwa siswa itu bisanya cuma di akademik. Kan ada beberapa siswa yang misalnya di non-akademik. Mungkin dari kasus Fani ini lebih ke akademik ya, karena Fani ini sebenarnya pintar sekali di kelasnya, tapi karena satu faktor atau lain hal, makanya Fani berperilaku seperti itu. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa Bu Eva menginginkan Fani ini berubah dan tidak mengulangi perilakunya yang kurang baik ini, agar kedepannya Fani bisa berprestasi lagi ke depannya seperti Fani yang dahulu. Seperti itu ya Bu Eva? Iya betul. Jadi saya pribadi itu merasa saya ingin kalau misalkan Fani itu berubah menjadi lebih baik lagi. Bukan hanya saja kayak kembali menjadi Fani yang rajin dan berprestasi, malah saya berharapnya kalau misalkan Fani itu bisa kembali rajin dan berprestasi dan juga ditambah dengan menjadi orang yang lebih baik lagi seperti itu. Baik, sebelumnya di sini saya akan memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah yang dialami oleh siswa Ibu, yaitu Fani. Tetapi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai permasalahan Fani ini. Terlihat bahwa Fani mengalami penurunan semangat untuk belajar. Hal ini bisa dilihat dari asesmen yang yang mana Fani ini tidak bisa menentukan mana prioritasnya. Dia tidak bisa menentukan bahwa kegiatan ini penting loh, yang ini tuh nggak penting, seperti itu. Terlebih dahulu dalam belajar dan memilih melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritasnya, yaitu dengan kegiatan menonton drama hingga larut malam, bahkan sampai pagi datang. Membuat Fani ini menjadi terlambat untuk bergabung dalam Zoom, yang justru membuat Fani memilih untuk tidak bergabung di Zoom, atau dia menolak untuk masuk ke kelas gitu ya Bu istilahnya. Tentu itu akan menjadi masalah besar jika tidak dia lakukan tindakan sama sekali. Bukankah seperti itu, Bu? Iya, betul. Seperti itu, Bu. Ya, lalu apa yang membuat Fani berperilaku seperti itu, Bu, yang Ibu ketahui ini? Berdasarkan hasil asesmen yang sudah Ibu jawab sebelumnya. Ya, kalau misalkan menurut saya sebenarnya apa yang membuat Fani berperilaku seperti itu, jadi kan gini, kondisinya ini Fani kan memang dari keluarga yang cukup gitu ya, di mana kedua orang tuanya itu masih bekerja dan kebetulan Fani ini juga punya kakak dan kakaknya pun bekerja seperti itu. Nah, akhir-akhir ini orang tuanya itu sering kali pergi gitu ya, pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan seperti itu. Dan di sini tuh Fani sebagai anak di rumah itu tidak merasa kalau misalkan tidak ada yang mengkontrol dirinya di rumah gitu. Jadinya si Fani ini merasa tidak ada aturan yang harus diikuti dan jadi bahasanya kalau bahasa itu mungkin kebablasan gitu ya, kayak kebablasan dan akhirnya tuh terus-menerus merasa malas untuk mengerjakan hal yang sesuai prioritas karena tidak ada yang membantu mengatur atau mengontrol Fani itu di rumah gitu, seperti itu. Baik, di sini berarti orang tua Fani itu merupakan orang tua yang ada di mana hampir semua keluarganya itu bekerja ya, Bu. Terlebih ayah dan ibunya ini seringkali
bekerja di luar kota, di mana Ya, Fani betul. jadi tidak memiliki kontrol di dalam lingkungannya ya gitu ya Bu. Iya, Dan di sini juga mungkin dari Fania sendiri ngerasa, wah karena saya nggak ada yang kontrol, berarti saya jadi bisa bebas. luasa, bisa bebas melakukan apa saja hingga dia melupakan apa Iya, yang menjadi prioritasnya, yaitu iya, belajar. Di sini juga Fani menunjukkan bahwa dia lebih senang untuk mengerjakan yang bukan prioritasnya, yaitu menonton iya, drama dari malam hingga pagi, di mana itu pasti akan berdampak pada esok harinya ya Bu, ketika iya, dia mau iya, sekolah. betul. Pasti Iya, dia akan lebih jadi ngantuk, ngantuk. tidak berkonsentrasi, bahkan dia memilih untuk tidak join dalam Zoom gitu ya Bu. Ya. Baik, kita lanjutkan dalam sesi pemecahan masalah ya Bu, bagaimana? Oh iya, iya, baik Bu. Baik, bisa dilihat dari permasalahan yang dialami Fani ini, maka pemecahan pertama yang bisa dilakukan yaitu meminta Fani untuk membuat jadwal kegiatan atau to-do list gitulah istilahnya ya Bu, dari kegiatan yang prioritas terlebih dahulu menjadi yang kurang gitu. Nah yang kurang ini mungkin bisa disebutnya bonus kali ya Bu, karena kan prioritas ini tentu Fani ini kan pelajar, pasti tugasnya Iya, itu belajar. Dan untuk iya, yang kurang prioritas yaitu bisa dikembangkan lagi oleh Fani atau bisa iya. melakukan hal apapun gitu ya Bu. Selanjutnya dari harapan membuat to-do list ini, Fani membuat jadwal ini dapat membuat Fani menentukan nih mana yang menjadi prioritas, mana yang akan menjadi kegiatan bonusnya, yaitu yang tadi kegiatan yang menyenangkan bagi dia. Dalam jadwal kegiatan pun Fani ini harus menuliskan kapan ia akan tidur, karena kan tadi sebelumnya dia sering kali bergadang ya Bu, maka di sini Iya, saya iya, menekankan untuk membuat jadwal tidur yang baik, iya. agar besoknya itu kegiatan bisa berjalan dengan baik dan konsentrasi gitu. Bagaimana Bu Eva? Iya, menurut saya dengan membuat jadwal kegiatan itu salah satu apa ya pilihan yang tepat gitu ya. Karena walaupun sedikit ya sedikit gitu bisa dibilang langkah kecil dengan menulis jadwal kegiatan maka si Fadi ini pasti akan merasa ada keteraturan, ada aturan gitu yang harus diikuti di mana kan jadwal juga yang membuat adalah Fani sendiri seperti itu. Jadi mungkin dengan membuat aturan seperti itu, aturan yang jelas, kayak Fani akan merasa memiliki semangat tersendiri untuk melakukan kegiatannya di mana kegiatannya juga dilakukan sesuai apa ya sesuai jadwal gitu sesuai jadwal yang ditentukan oleh Fani seperti itu. Iya Bu, walaupun ini merupakan langkah kecil ya, di mana hanya menuliskan saja, tapi kan dia yang menuliskan sendiri, berarti dia harus bertanggung jawab apa yang dia tulis itu ya. Mungkin juga Fani jadi lebih semangat, oh berarti ini saatnya saya untuk tidur, mungkin ini saatnya Ya, saya untuk mengerjakan tugas, mungkin dari situ ya, Fani punya semangat yang lebih ya Bu. iya Eh, betul. Terlepas dari itu semua, tentu kan ya Bu, dalam membuat jadwal ini perlu adanya kontrol dari lingkungannya. Di sini apakah Ibu memiliki nomor keluarganya dari Fani ini? Iya Bu, saya ada nomor keluarganya, nomor orang tuanya, ayah dan ibu itu saya punya. Tetapi kebetulan kedua orang tua Fani ini tuh sering sering banget kayak kerjanya tuh keluar kota gitu Bu. Jadi mungkin akan sulit gitu kalau untuk membantu mengontrol jadwal kegiatan Fani secara langsung di rumah gitu. Baik, emang keluarganya ini lumayan padat ya untuk bekerjanya, sehingga Iya, Fani juga ngerasa benar-benar tidak memiliki kontrol di dalam lingkungannya. iya, Lalu apakah Fani tinggal bersama dengan orang tuanya saja? Tapi sebelumnya tadi Ibu menyebutkan bahwa Fani memiliki kakak ya? iya, iya Bu. Kalau misalkan di rumah itu sebenarnya Fani itu tidak hanya dengan kedua orang tuanya ya, dia jadi bukan anak tunggal gitu. Kebetulan Fani ini punya kakak, di mana kakaknya ini itu kakak laki-laki Bu. Nah, tapi kebetulan kebetulan nih kakaknya juga bekerja. Hmm, apakah kakaknya juga bekerja seperti orang tuanya, kayak seringkali bekerja di luar kota? Setahu saya sih kalau misalkan saya ngobrol-ngobrol gitu sama Fani, Fani bilang tuh enggak Bu, kalau kakaknya itu walaupun bekerja tetapi selalu pulang ke rumah dan sejauh ini dan selama ini menurut cerita yang Fani sampaikan ke saya itu kakaknya ini tidak pernah melakukan kegiatan apa ya, kegiatan kerja sampai keluar kota gitu. Mungkin di sini kakaknya masih bekerja di lingkungan yang masih sama dengan Iya, Fani kali ya. iya, Nah, mungkin kakaknya ini bisa membantu
dalam mengontrol kegiatannya Fani kali ya Bu, karena kan tetap aja namanya jadwal perlu ada yang mengontrol gitu. Melihat dari keluarganya Fani ini tidak ada yang bisa membantu dari pihak orang tua, maka kakak pun bisa menjadi penanggung jawab lah istilahnya dalam Fani ini mengontrol jadwalnya itu. Apakah Ibu bisa menghubungi kakaknya nanti? Iya Bu, saya rasa saya bisa sih kalau misalkan untuk menghubungi kakaknya Fani untuk ya sekiranya meminta bantuannya gitu ya untuk membantu mengontrol jadwal Fani di rumah. Bisa sih Bu, bisa. Baik, Ibu. Mungkin itu menjadi salah satu langkah selanjutnya ya, Bu. Setelah membuat to-do list, nanti Ibu bisa menghubungi kakaknya Fani untuk meminta bantuan agar permasalahan Fani cepat terselesaikan gitu ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Eva. Selain itu, alternatif pemecahan masalah lainnya itu yang bisa kita terapkan dengan cara menonton video mengenai motivasi dalam belajar, di mana kan Fani ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar ya Bu, dapat dilihat dari dia tidak masuk Zoom, kayak gitu kan. Hal ini bisa disebut dengan modeling, di mana siswa bisa melihat dan juga menerapkan untuk menjadi lebih baik lagi dari video tersebut. Tentu video ataupun film pendeknya ini harus sesuai dengan permasalahan Fani, yaitu mengenai motivasi belajar, di mana Fani akan merasakan bahwa dirinya tidak sendirian dalam mengalami penurunan motivasi ini, dan dia akan memiliki semangat untuk bangkit kembali untuk belajar karena melihat video sebelumnya mungkin ada tokoh yang dimana dia pernah mengalami penurunan belajar, lalu dia bisa bangkit kembali menjadi siswa yang berprestasi lagi. Mungkin Fani bisa menonton itu ya, Bu? Oh iya iya, mungkin uh, alternatif ini juga bisa membantu gitu ya Bu. Nanti secepatnya saya akan kontak Fani, saya akan hubungi Fani untuk dapat menonton videonya juga, biar kayak kalau misalkan kalau udah nonton videonya, setidaknya Fani itu memiliki pandangan baru, insight baru, dan juga tumbuh ya kita apa namanya mencoba menumbuhkan kembali kayak motivasi belajarnya dan agar tuh Fani bisa apa ya keluar dari permasalahannya saat ini gitu ya dengan harapan ya tentunya pasti Fani berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Baik, di sini saya sangat senang sekali ya Bu, sejujurnya kepada Bu Eva ini, karena di sini saya bisa melihat bahwa Bu Eva ini benar-benar menunjukkan tanggung jawabnya sebagai wali kelas. Di mana ini, Van ini sebenarnya masalah yang sering banget terjadi, cuman tidak banyak guru wali kelas yang bisa setanggung jawab Ibu Eva ini. Terima kasih ya Bu Eva. Iya Bu, karena dari saya pribadi juga saya merasakan kalau misalkan saya itu mendapat amanat untuk apa ya menjadi wali kelas gitu, menjadi wali kelas suatu kelas, di situ pasti juga saya akan memiliki tanggung jawab yang harus juga saya laksanakan gitu, ya kan Bu seperti itu? Iya, benar sekali Bu Eva. Selanjutnya di sini mungkin uh, saya meminta Ibu tetap memantau Fani selama kegiatan pembelajaran di sekolah berlangsung ya Bu. Ibu bisa tanyakan kepada guru mata pelajaran apakah Fani mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Selanjutnya di sini Ibu juga tetap melakukan komunikasi dengan Fani, kayak pendekatan tadi itu bisa menasehati Fani mengenai perkembangannya, seperti itu ya. Dan di terakhir, Bu Eva bisa bicarakan ini kepada orang tua Fani, agar lebih memperhatikan kegiatan Fani di rumah walaupun mereka harus tetap bekerja. Mungkin di sini Ibu bisa memberitahu bahwa sebenarnya boleh saja orang tua ini bekerja gitu ya, tapi tetap harus memperhatikan anaknya seperti itu, di mana mungkin saja Fani sebenarnya tidak menceritakan ini ya Bu, permasalahan ini Iya, kepada iya, orang tuanya. iya orang tuanya. Takutnya ketika nanti pembagian rapot, terus orang tuanya kaget gitu, takutnya malah menyalahkan Fani. Padahal di sini juga sebenarnya bisa dikatakan Fani pun salah, tapi lingkungan pun salah gitu ya Bu. Ya kan, Iya, bisa dipahami betul. Bu? Iya, betul, Bu. Karena saya juga melihat ada beberapa cara untuk membantu memecahkan permasalahan yang Fani hadapi ini. Mungkin pertama-tama saya akan mencoba terlebih dahulu untuk menghubungi orang tuanya ataupun kakaknya gitu ya sebagai pihak keluarga, pihak terdekat, lingkungan terdekat gitu ya untuk Iya. membantu apa ya memonitor atau ya memonitor Iya. Fani jadwal jadwal kegiatan Fani di rumah itu dan juga meminta Fani untuk menonton video mengenai motivasi belajar yang sekiranya dapat menumbuhkan apa ya
menumbuhkan kembali rasa semangat dan motivasi Fani itu untuk belajar lagi dan bisa survive gitu, keluar dari permasalahannya sekarang gitu. Baik, Bu. Benar sekali langkah yang tepat itu memang pertama itu pasti orang tua, karena orang tua merupakan lingkungan paling terdekat ya dari Fani, karena yang bisa mengontrol lingkungannya Fani ya berarti orang terdekatnya yaitu keluarganya. Sedangkan kita yang di sekolah kan hanya membantu memfasilitasinya ketika dia berada di sekolah. Karena ini sifatnya masih daring, mungkin kita hanya bisa memantau seperti ini ya Bu, lewat Ya, virtual kayak betul. gini. Sedangkan kan secara virtual ini kurang efektif ya dapat dikatakan karena kita tidak bisa melihat bagaimana gerak-geriknya, perubahan Ya, seperti apa tidak tahu. Bahkan ibu pun ya. baru tahu dari guru mata pelajaran kan saat itu. Iya, karena guru mata pelajaran menyampaikan saya, jadi saya baru baru tahu kalau misalkan Fani ini berubah seperti itu. Karena sebelumnya saya juga tidak tahu gitu kalau tidak ada guru mata pelajaran yang lapor. Iya, mungkin karena keterbatasan tempat, karena virtual Iya, juga, jadi kita tidak bisa Pak. menghandle semuanya ya, Bu. Iya Dan betul betul. selanjutnya, tadi kan udah menghubungi orang tuanya, selanjutnya mungkin bisa to-do list tadi kegiatannya, tapi tetap dikontrol oleh keluarganya, dan ibu juga di sini membantu untuk memonitor ya, terus Iya, bisa tanyakan kepada guru mata pelajaran ataupun Mita sebagai temannya tadi ya, Bu. iya, iya betul betul. Nah, selanjutnya yang terakhir itu mungkin modeling. Teknik ini sebenarnya udah banyak banget dipakai dan itu hampir berhasil ya, Bu. Kayak misalkan cari aja influencer lah istilahnya itu di mana dia mengalami penurunan belajar, tapi dia bisa survive, bisa bangkit dari masalahnya tersebut. Mungkin Fani Iya, bisa belajar dari video tersebut ya, Bu. iya, Nah, di sini saya ingin mengucapkan banget kalau Ibu nih kayak senang sekali ya dalam mengatasi permasalahan ini karena mungkin iya. Ibu udah ngebatin sendiri kayak saya khawatir banget siswanya kenapa Iya, gitu ya Bu. iya, betul betul betul. Takutnya ke depannya apalagi nanti kelas 12 Fani lebih 12, lebih nggak susah. ya nggak bisa berkembang lagi gitu kan. Lebih baik dituntaskan pada semester ini ya Bu. Seperti itu. Betul, betul. Baik, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi mengenai diskusi kita pada hari ini? Untuk saat ini saya kira sudah belum ada yang ingin saya tanyakan lagi gitu ya Bu, karena alhamdulillah saya sudah cukup paham terkait apa penjelasan yang tadi Ibu sampaikan dan Ibu paparkan seperti itu, dan mungkin untuk langkah selanjutnya saya akan mencoba terlebih dahulu mengimplementasikan saran yang sudah Ibu berikan tadi ke Fani, ke keluarganya gitu, dengan membuat to-do list, dengan mengontrol segala macam, itu saya akan coba usahakan implementasikan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, di sini Ibu memang terlihat sudah sangat paham ya, terus Ibu juga terlihat aktif untuk menanyakan bagaimana sih sebenarnya yang harus saya lakukan, seperti itu. Ya. Baik, bila Ibu sudah paham, di sini saya akan memberikan sedikit penguatan ya mengenai permasalahan ini. Pada dasarnya, masalah yang dialami oleh Fani ini merupakan masalah yang mungkin terjadi pada siswa manapun, dimanapun. Melihat juga kondisi sekarang, di mana ini daring ya, di mana itu bakal akan sulit sekali untuk melakukan kontrol gitu, apalagi Iya, dari beberapa guru mata pelajaran itu pasti akan sulit untuk mengontrol tersebut. iya, Melihat kegiatan yang dilakukan saat ini banyak dilakukan secara daring ini, jika kita lengah nih ya, tidak memantau gimana perkembangannya itu pasti individu ini akan melupakan apa yang menjadi prioritasnya saat ini, kayak yang dialami oleh Fani. Mungkin beberapa teman Fani pun mengalaminya, tapi tidak separah Fani yang hingga akhirnya tidak mengerjakan tugas, iya, tidak join ke perubahannya drastis. ya, apalagi kan di sini Fani tindakannya udah sampai melaporkan ke ibu sebagai wali kelas ya Bu. Pasti Iya, itu udah betul. agak fatal gitu dapat dikatakan ya Bu. Iya, Untuk betul. itu, perlunya kontrol diri dari individu tersebut dan juga dari lingkungannya, agar jika individu ini sudah melakukan kesalahan, tidak terlalu berdampak ke depannya. Seperti tadi ya yang kita sudah bahas, takutnya ke depannya Fani malah lebih kurang baik perilakunya gitu, Mhm. karena kita terlalu mendiamkan dia, tidak membantu memecahkan permasalahannya dia gitu ya Bu. Iya, karena saya juga menurut saya kalau misalkan permasalahan ini itu cukup umum ya sebenarnya di Ya, kalangan siswa, kayak permasalahan penurunan motivasi belajar sampai seperti ini tuh menurut saya tuh bisa terjadi pada siapa saja gitu, dan untuk itu sangat diperlukan ya kontrol diri dan juga lingkungan yang sekiranya bisa membantu
untuk apa ya, mengatasi, untuk membantu mencegah terjadinya apa ya, perubahan perilaku yang negatif itu terlalu drastis gitu. Iya. Ya Bu, benar sekali. Apa yang Ibu katakan tadi, kontrol diri dan lingkungan itu sangat penting sekali bagi individu, apalagi Fani ini maksudnya remaja ya Bu, pasti agak ada kelabilan tersendiri gitu ya, untuk itu Iya, perlu pengatasan dari orang lain, termasuk dari dirinya juga. Lalu selanjutnya untuk tindak lanjut dari pertemuan kali ini, kita akan menjadwalkan ulang ya Bu, dan Ibu iya, mempunyai waktu luang kapan ya kira-kira untuk kita bisa mengetahui? mmm, saya kira mungkin minggu depan di hari dan waktu yang sama ya, Bu, karena kebetulan di hari dan waktu itu kebetulan tuh saya kosong mengajar. Jadi, waktunya lebih luang gitu, tidak terburu-buru, tidak apa ya, tidak terganggu lah gitu untuk melakukan konsultasi seperti ini. Iya, karena melihat waktu untuk layanan konsultasi juga cukup menguras waktu ya Bu, di mana 45 menit kita bisa saja untuk mengajar gitu ya Bu. Iya, Baik, saya terima iya, kasih iya. sekali atas waktu luangnya. Berarti kita akan bertemu minggu depan ya Bu. Di sini Iya, ini tindak lanjutnya ini seperti kayak gimana sih sebenarnya Fani udah melakukan apa belum? Apakah oh sudah iya, ada perubahan? Kayak gitu ya Bu, iya, mungkin iya, untuk tindak lanjutnya. iya, iya, Bu. Baik, berarti tadi dilakukan pada minggu depan di hari yang sama. Untuk jamnya bagaimana, Bu? Apakah Ibu ada opsi lain gitu untuk jamnya? Untuk jamnya kalau misalkan saya kebetulan mungkin bisa jam 10 ya? Apa seperti ini gitu ya, jam 10? Apakah bisa gitu ya, Bu, jam 10? Baik, sepertinya jam 10 pilihan yang terbaik ya, Bu, karena saya juga kebetulan kosong, jadi mungkin kita bisa lebih punya banyak waktu dalam membahas perubahan Fani ini. Takutnya kan di saat melakukan itu ternyata Fani belum berubah gitu, tapi Iya, harapan kita kan Fani udah cepat berubah. berubah gitu ya, Bu. Iya, iya. Baik, Bu. Kalau begitu, terima kasih ya Bu, karena di sini sudah waktunya habis nih udah 45 menit, nggak kerasa ya Bu, Iya, ternyata iya. udah 45 menit. Artinya kita sudah sampai pada penghujung pertemuan layanan konsultasi kali ini, sehingga saya berterima kasih kembali kepada Ibu yang telah bersedia untuk memutuskan melakukan layanan konsultasi, dan saya berharap masalah ini dapat terselesaikan dengan segera. Saya yakin Bu Eva bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik karena melihat respon Ibu pada kali ini tuh sangat baik sekali. Saya sangat mengacungkan jempol sekali karena Ibu sangat baik menjadi wali kelas kali ini. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada Bu Vina, karena sudah membantu saya dalam sesi konsultasi hari ini. Saya juga senang Bu, karena saya memiliki, wawasan dan juga pemahaman baru tentang apa ya, diskusi kita hari ini gitu ya. Karena ini juga sudah menjadi bagian tanggung jawab saya sebagai wali kelas dalam memfasilitasi perkembangan ataupun membantu permasalahan yang, siswa saya hadapi gitu, Bu. Baik, terima kasih ya Bu Eva untuk waktunya. Mungkin kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya, yaitu minggu Iya, depan. iya, iya, Bu. Kalau begitu, saya tutup ya Bu. Ibu sehat selalu, selalu pantau siswanya, berikan yang Iya. terbaik ya Bu Eva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu. Iya, terima kasih ya Ibu. Sehat-sehat. Iya, sehat juga, Ibu.